Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak masih sehat semua ya? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya ya? Masya Allah. Jadi sebenarnya kajian subuh itu unik. Uniknya kenapa? Ada kajian, ada yang mendengarkan dan ada yang tidur. Nah, ya benar kan? Iya. Jangan salah, saya juga tukang tidur gitu loh. Tapi faedah terbesar yang saya lihat di balik itu apa? Nanti kita itu nggak tidur di rumah. Jadi paling tidak kita tidurnya itu sambil iktikaf, ya. Jadi iktikaf dilanjutkan nanti sampai keluarnya matahari. Kemudian kita sholat sunnah tulu'ul fajr, ya, tulu'ul syamsi, ya. Sholat sunnah keluarnya matahari, selang berapa menit langsung dilanjutkan dengan sholat duha dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Insya Allah dengan kegiatan ini menambah amal kebaikan kita semuanya, ya, amin. Saya melanjutkan yang tempo hari, ya. Tempo hari apa itu lupa. Jadi masih tentang masalah wudhu, ya. Kenapa? Karena bagi saya itu pondasi dari ibadah kita ya wudhu. Karena kalau kita wudhunya nggak bener, bagaimana ke yang lainnya gitu, ya. Jadi kita itu bagaimana caranya wudhu kita itu sempurna, ya. Karena kalau wudhu kita tidak sempurna, ya kan eman-eman. Nah itu. Tempo hari saya jelaskan itu bagaimana fardunya wudhu. Nah, biar lebih sempurna itu kan kita sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bagaimana tahapannya. Mulai pertama, kedua, ketiga sampai memasuki ke praktek wudhu yang sesungguhnya dan diakhiri dengan tertib dan kemudian baca doa. Nanti saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sunanil wudu'i. Fasal menerangkan tentang sunnah-sunnahnya wudu. Wa sunanuhu asyratu asya'ah. Nah, dalam kitab Fathul Qorib, ya. Dalam kitab Fathul Qorib, sunnahnya wudu itu yang tertera ada 10, ya. Cuma sebenarnya masih ada yang lainnya, ya. Masih ada yang lainnya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita disunnahkan membaca at-tasmiyatu awwalahu, membaca bismillah di awalnya. Paling minimal wa aqalluha bismillah. Minimal baca bismillah baru dimulai menyentuh ke air dan seterusnya. Paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah fahu abtar. Setiap perkara yang mengandung kebaikan kalau tidak dimulai dengan bismillah itu kurang barokah, ya. Kurang barokah, ya. Apa itu maksudnya? Ya pokok setiap aktivitas kita mau makan baca bismillah, kita mau berangkat kerja baca bismillah, kita keluar dari rumah baca bismillah, kita mau mandi baca bismillah, pasang baju bismillah. Bahkan mau minum pun itu kalau sunnah Rasul, ya. Nah, ini di luar pembahasan wudhu. Minum pun itu kita sunnahkan 3 kali. Kalau Rasulullah itu minum dengan 3 nafas. Jadi bismillah, minum, selesai keluarkan nafas, ya. Jadi hirup menghirup udara, kemudian minum,
Jangan keluarkan nafas itu saat minum ya, karena itu secara medis pun tidak boleh. Yang keluar adalah bakteri dari hidung kita. Kemudian selesai itu baca alhamdulillah. Mau minum lagi bismillah, selesai alhamdulillah, mau mulai lagi bismillah, selesai dengan alhamdulillah. Lebih utamanya lagi ada alhamdulillahnya, bacaannya alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a adban furatan walam yaj'alhu milhan ujajan, apa terakhirnya tuh fi dunubina, kalau nggak salah seperti itu. Tapi cukup baca alhamdulillah. Jadi bismillah minum, selesai alhamdulillah, bismillah minum alhamdulillah, bismillah minum alhamdulillah, udah cukup. Itu ala sunnahnya Kanjeng Nabi. Bukan kita karena ya nih, karena sekarang lagi bulan puasa minum, karena saking hausnya dari pagi sampai sore langsung sekali minum lak enggak selesai. Apalagi kalau udah ketemu dengan es campur ya. Makanya sampai ada yang tanya, Ustadz gimana hukumnya berkumur pakai es campur, katanya gitu. Oh enak gitu, saya juga mau berkumur nanti ya. Jadi sunnah dalam melaksanakan segala hal itu baca bismillah. Bahkan ada lagi kullu amrin, ada riwayat lain kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdalah fahuwa abtar. Ada riwayat lain mengatakan kalau ada suatu perkara tidak dimulai dengan alhamdulillah juga kurang barokahnya. Jadi biar lebih afdal ya kerjakan aja semuanya gitu. Ya. Jadi pertama saat mau melaksanakan wudhu baca bismillah. Kemudian yang kedua membasuh kedua tangan sampai pergelangan ya. Nah, ini secara teori dalam kitab. Adapun lengkapnya itu sebenarnya masih ada siwak dan semacamnya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai kedua pergelangan. Kenapa ya? Kenapa kita itu disunnahkan? Karena kalau kita tidur, kira-kira kita itu tahu nggak tangan kita ada di mana kalau lagi tidur? Sadar nggak bapak ibu kalau lagi tidur tangannya ngerayap kemana aja? Ya kan? Bener nggak? Tangan kita ini ke hidung, ke kuping, kalau udah gatal ke sana ke sini, sampai ke kaki, mohon maaf sampai ke belakang, ya kan gitu kan? Ya, apalagi kalau musimnya gatal-gatal gitu, wah itu nggak jelas sudah tangan kita kemana-mana. Bahkan saya pernah dulu mengalami masih masa mundok ya. Jadi karena kalau digaruk itu jadi luka, namanya orang gatal kan enak digaruk ya. Biar tidak garuk dan nggak luka tangan saya ikat, kemudian talinya saya sambungkan ke lemari. Jadi selama tidur tangannya itu diikat begini, kayak orang gila jadinya. Cuma efeknya ya bangun tidur sayanya nggak luka-luka karena digaruk tadi itu ya. Nah, jadi itu salah satu alasannya kenapa sunnahnya wudhu itu membasuh tangan sampai kedua pergelangan ya. Tuh. Kemudian juga setelah itu al-madmadah, berkumur ya. Berkumur dengan tiga kali kumuran ya. Baik kumurannya itu jadabahu mana tadi? Wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fami sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla. Jadi asal kesunnahannya madmadah, berkumur itu didapat dengan cara memasukkan air ke dalam mulut kemudian diputer. Baik itu diputer atau tidak, atau cuma masukin aja, didimin, keluarin nggak apa-apa ya. Cuma paling sunnah diputer karena biar nyampe ke setiap sisa-sisa makan yang ada di dalam mulut kita. Nah, baik itu ditelen atau disemprotkan, tapi yang lebih afdal disemprotkan. Nah, kemana arahnya kalau nyemprotkan air kumur itu? Sunnahnya ke arah kiri ya. Cuma kalau di sebelah kirinya ada orang wudhu ya jangan disemprotkan ke arah kiri, kena bajunya repot nanti ya gitu. Jadi kita tetap sesuai tempat aja ya.
Selanjutnya itu istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air lewat hidung. Nah, waktu itu sudah pernah saya jelaskan kenapa kita sunnah, ya, sunnah istinsyak menghirup air dari hidung. Karena kalau kita tidur dalam hadis itu, setan itu menginap atau mengendap di hidung kita di situ, sehingga disitulah air itu dimasukkan biar mungkin secara akal-akalan kita biar nyeret setan tadi biar keluar gitu. Jadi itu sedikit tentang alasan sunnah-sunnahnya wudu. Kemudian juga sunnahnya wudu itu apa? Wa mashu jami'ir ra'si. Nah, sebelum itu tadi ada kumur, ada istinsyak, ada berkumur, ada menghirup air lewat hidung. Bisa sendiri-sendiri, berkumur 3 kali, kemudian menghirup air 3 kali. Tapi lebih afdal lagi digabung, ya, digabung. Maksudnya apa? Jadi waktu itu sudah pernah saya jelaskan, ngambil air apa namanya ini, 2 tangan gini ya, 1 cawan, apalah bahasa kalau orang Cirebonnya itu. Ya pokok air 1 ginian ya, separuhnya dibuat kumur, separuhnya buat menghirup, begitu seterusnya. Karena kebanyakan orang praktek dalam istinsyak itu cuma ngambil dimasukkan ke hidungnya aja, ya. Padahal istinsyak yang benar itu air itu memang dihirup. Istinsyak itu menghirup, jadi dihirup sampai sini, keluarkan lagi, gitu. Kalau orang baru awal-awal mempraktekkan itu rasanya itu perih di sini nih. Cuma lama-kelamaan kalau tidak istinsyak rasanya itu kurang afdol, kurang enak. Kalau cuma diginikan, yang kena kotoran itu cuma di sininya aja, sampai sininya enggak. Ya, padahal kita itu sering yang mengalami yang namanya pilek, ya kan? Susah mencium dan lain sebagainya gitu kan. Kalau bahasa 2019 sampai 2022 itu Covid lah ya. Itu barangkali istinsyak itu bisa dipraktekkan bagi orang-orang yang pilek ya, gitu. Kalau saya pribadi istinsyak itu kalau lagi pilek ya, saya istinsyak itu reda pileknya itu. Cuma mungkin beberapa saat kemudian ya namanya orang pilek kambuh lagi pileknya itu. Bisa dipraktekkan nanti oleh ibu-ibu ya. Cuma karena udah masuk ke hari puasa ya, ini udah masuk kita harus mencegah atau imsak dari makan dan minum ya, jangan praktekkan dulu. Nanti habis buka puasa nyoba istinsyak, menghirup air ke hidung yang sebenarnya bukan cuma dimasukin tangannya begini ya, nanti coba habis buka puasa dicoba seperti itu. Gimana rasanya dan seterusnya, dicoba akan jadi kebiasaan, sehingga kalau istinsyak kalau wudu tidak istinsyak itu rasanya di hidung itu ada yang apa namanya ya, ada yang kurang gitulah gitu. Selanjutnya kesunahan dari wudu itu apa? Wa mashu jami'ir ra'si. Apa itu? Mengusap semua kepala. Kemarin sudah saya jelaskan juga bagaimana mengusap kepala itu. Tangannya ditaruh, jempolannya ditaruh di sininya, kemudian diusapkan ke belakang ya, itu kesunahannya. Kalau farduhnya atau wajibnya mau sebelah sini, sebelah belakang, sebelah pinggir, atas, terserah ya, yang penting sebagian dari kepala itu keusap ya. Tapi sunnah kalau diratakan keseluruhan ya, gitu. Nah, ada kasus begini, kalau orang itu tidak bisa melepas sorban, jadi ada seorang kiai misalkan, atau ibu-ibu yang memang 24 jam itu tidak lepas dari yang namanya kerudung ya. Mau di rumah, di dapur, apalagi di luar rumah tuh kerudung nggak lepas-lepas. Bagaimana itu cara mengusap kepalanya? Maka cukup diusap di kerudungnya saja gitu. Kalau masih bisa dilepas ya dilepas. Cuma apalagi kalau wudhu di tempat umum itu kan ya kita tetap dianjurkan kalau perempuan ya menutup aurat ya kan, gitu. Itu tentang mengusap sebagian kepala. Kemudian juga wa mashu jami'il udunaini
dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin, mengusap seluruh bagian telinga baik luar maupun dalam dengan air yang baru. Maksudnya air baru itu apa? Jadi tangan kita dibasahi, kemudian telunjuknya kita dimasukkan ke lubang telinga, kemudian diputar mengikuti semua lepitan-lepitan yang ada di telinga kita. Kemudian seperti ini ya. Setelah terakhir jempolannya dijalankan di bagian belakang ya. Di bagian belakang ke atas seperti ini ya. Nanti bisa dipraktekkan. Jadi telinga itu bukan basahin seperti ini. Nah, itu cuma dapat menggugurkan kewajibannya saja. Tapi lebih sempurnanya itu tangan dimasukkan ke lubang, tapi jangan dimasukkan ke terlalu dalam ya. Nah, kemudian dijalankan ke semua lepitan telinga, terakhir ditutup dengan jempolannya. Setelah itu tangan ini telapak tangannya diginikan ya. Gitu. Itu afdol atau kesunahan dalam wudhu ya, seperti itu. Jadi bisa nanti dipraktekkan. Termasuk coba nanti kita cek telinga kita, banyak kotorannya apa bersihnya kan apa gitu kan ya. Ini penting kita cek. Kalau telinga kita itu bau, banyak ininya, banyak kotorannya, wah ini berarti basuh telinganya kurang sempurna ini ya. Bisa nanti kita praktekkan bareng-bareng. Kemudian kesunahan dari wudhu itu sendiri, wa takhlilul lihyatil kassati, menyelat-nyelati jenggot yang tebal. Nah, di sini bapak-bapak nggak ada ya, ibu-ibu apalagi. Masa ada ibu-ibu punya jenggotnya, repot. Nah, bapak-bapak di sini alhamdulillah nggak ada yang jenggot tebal. Nah, jadi sunnah kalau punya jenggot tebal atau godek tebal, sunnah untuk dibasahi ya, diselat-selati dengan tangan. Cara menyelat-nyelati ya ginilah ya, dengan jari-jarinya. Kemudian juga kalau begini ya, amma lihyatur rajuli al khafifati wa lihyatul mar'ati, kalau ada jenggot atau godeknya seorang laki-laki itu tipis, atau godek atau jenggotnya seorang perempuan itu tipis, maka wajib itu air itu nyampe ke sela-selanya. Yang disunnahkan itu sunnah diusap semuanya. Kalau tebel ya, kalau tipis ya wajib nyampe itu. Nah, kenapa? Karena itu ada di bagian wajah. Kan membasuh muka itu dari mana? Dari ujung dari tumbuhnya rambut sampai bawahnya dagu, kemudian lebarnya dari telinga ketemu telinga kanan ketemu telinga kiri, termasuk hari itu yang saya sebutkan apa? Kalau ibu-ibu lurusnya depannya telinga ya, meskipun diarahin ke belakang rambutnya, tetap wajib kena air ya. Jadi saat wudu yang lurusnya sini ini ya, meskipun dibalikan ke belakang, ini harus sebelah sini ini harus kena air, termasuk yang ke belakang. Jadi diselonjorin dulu ke bawah, itu dibasahin baru dikebelakangkan lagi ya. Itu terus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, nah di sini rata-rata rambutnya pada pendek ya, dan di pinggirnya rata-rata kalau laki-laki itu pendek, jadi aman ya, itu. Kemudian juga sunnahnya wudhu itu apa? Wa takhlilu asabi'il yadaini warijlain, menyelat-nyelati tangan dan kaki. Kalau tangan, cara menyelat-nyelatinya apa? Dengan bitasbik ya, prakteknya seperti ini nih ya, itu cukup ya. Kalau laki-laki, kalau kaki ya, kalau kaki cara menyelat-nyelatinya gimana? Mana ini? Repot nih. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitashbik war rijlaini bi ay yabda bi khinsir yadil yusra. Jadi menggunakan kelingking ya, diarahin, ibarat ini kaki ya, kaki ini seperti ini kan ya, karena khawatir di sela-selanya kaki atau tangan itu nggak kemasukan air. Sedangkan air itu harus nyampe ke keseluruhan anggota wudhu, luar dan dalam
Makanya dalam wudu itu wajib menghilangkan kotoran yang mencegah nyampainya air ke kulit. Nah itu. Jadi itu penting untuk diperhatikan oleh kita. Yang ibu-ibu yang jago masak, habis ngebikin kue, barangkali tangannya masih kotor, itu bersihin dulu. Yang bapak-bapak barangkali ada yang jago di bidang bangunan, di bidang ngecor, itu juga penting untuk diperhatikan. Kemudian juga wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi 'alal yusra, mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Kenapa? Ya, karena memang dalam wudu itu memang harus dari arah kanan. Termasuk kita makan pakai tangan kanan, kita minum pakai tangan kanan. Kita ngasih ke orang itu etikanya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ya, kita ngambil ke orang bukan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Ribet banget sih ngomongnya ini. Ya, maklum. Asli ngantuk Bu, memang Bu, ya Allah. Begadang Bu, maklum masih muda Bu ya. Ya. Jadi memang masih senang begadang ya. Jadi dalam hal ngambil, memberi itu etikanya pakai tangan kanan. Termasuk kita ngarahin kalau di acara orang meninggal itu apa Pak? Berkat tuh Pak di pindah-pindahnya itu juga ke arah kanan. Etikanya ya, secara etika dari ajaran daripada ulama ya. Kenapa? Karena kalau dari arah kiri, contoh kita makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, ngasih ke orang tangan kiri, ngambil pemberian orang pakai tangan kiri, itu adalah pekerjaannya setan ya. Jadi itu sedikit ilmu buat kita ya. Jadi termasuk juga kan kita ngasih ke orang tuh kan kurang sopan memang kan. Biasanya makanya orang kalau ngasih pakai tangan kiri punten atau amit gitu kan ya. Nah itu hebatnya orang pesisir tuh, meskipun ngasih pakai tangan kiri, punten Ustaz. Atau kalau lagi minum ya, karena tangan kanan kotor ya, akhirnya pakai tangan kiri. Nah jangan utuh pakai tangan kiri, bantu pakai tangan kanan ya. Kita lagi makan nih, ada nasi di tengah, kita mau nambah, sedangkan ngambil nggak mungkin langsung pakai tangan kan, maka pakai centong kan, ya kan, pakai centong. Sedangkan centong itu bersih, tangan kita masih kotor, maka ngambilnya pakai tangan kiri jangan, tetap harus ngambilnya pakai tangan kanan. Karena apa? Apapun itu, kalau kata guru saya di pondok itu bukan soal kotor atau bersihnya, tapi memang ini kita diajarkan untuk menggunakan tangan kanan. Kenapa? Tangan kanan itu bukan kerjaannya setan, yang kerjanya setan itu tangan kiri gitu. Ya, makanya kalau ngasih ke orang karena tangan kanan kotor, punten, dibantu dengan tangan kanannya pakai tangan kiri. Gitu. Minum ya. Kalau perlu minum itu nggak usah pakai tangan kiri, toh gelasnya kita. Apalagi sekarang masanya air mineral ya, air mineral. Jadi ketika di depan kita, udah itu punya kita, nggak mungkin diminum bareng-bareng, ya kan? Kecuali memang udah nggak ada lagi air mineral gede, wah bareng-bareng. Nah itu mungkin pakai cara yang agak berbeda, ya, tanpa menghilangkan tangan kanan ini sendiri. Nah, saya di kelas ditanya sama anak-anak, Ustadz, kalau orang nggak punya tangan kanan gimana katanya? Ya repot lagi. Kalau udah nggak punya tangan ya beda lagi, ya kan? Bahkan sampai nggak punya dua tangan pun dia kan masih punya kelebihan, bisa makan dengan kakinya, ya kan gitu. Saya punya temen itu dia nggak punya tangan, sangat keterbatasan. Saya herannya ini orang pakai bajunya gimana, kata saya gitu kan. Ternyata ada yang bantuin. Tapi di balik kekurangannya itu dia bisa melukis dengan kakinya, luar biasa. Sampai diperjualbelikan lukisannya itu sampai jutaan gitu. Jadi pada intinya di balik kekurangan seseorang ada kelebihan yang luar biasa, ya kan ya. Makanya di dunia ini ada yang ganteng tapi istrinya kurang cantik gitu kan, ada yang cantik suaminya pas-pasan gitu kan. Nah gitu kan.
Ada yang ganteng tapi kurang pinter, ada orang cerdas tapi kurang ganteng gitu. Kalau dibilang jelek tuh kasar, Bu. Ya, kalau dibilang jelek tuh kurang bagus ya, kurang ganteng, kurang cantik gitu aja lah ya. Jadi Allah itu menjadikan manusia ini penuh dengan kelebihan dan juga ada kekurangan ya. Iya. Jadi contoh kayak ini Ustadz Imron. Kalau nggak ada Ustadz Imron, nggak ada tim dokumentasi, ya kan? Jadi di balik Ustadz Imron yang penuh kelebihan juga beliau bisa didokumentasi dan seterusnya dan seterusnya. Ada ibu-ibu, ya kan? Ada bapak-bapak. Minimal ada di majelis ini meskipun dalam keadaan saya nggak bilang ngantuk ya, pikirannya di mana-mana gitu loh ya. Ya kan? Karena jangan salah, saya pikiran barusan, aduh kok ngantuk kata saya itu ya. Cuma ya ditahan aja gitu. Tapi hebatnya apa? Beliau mau iktikaf di sini ngaji gitu kan. Minimal jasadnya ada di sini. Sehingga kalau nanti ditanya di hadapan Allah, "Kamu kajian subuh di Masjid Nurul Salam ikut enggak?" Ikut. Apa kajiannya? Enggak tahu. Tapi buktinya coba aja lihat di CCTV-nya. Ada kan saya kan di situ kan gitu ya kan ya. Ya, jadi nanti tenang ada CCTV bisa dijadikan bukti kalau kita disidang sama malaikat nanti ini ya. Tuh lihat di CCTV. Minta aja ke Imron nanti gitu aja ya. Nah, ada videonya juga di sini. Ya. Ya, jadi penting ya, guyon Bu ya, Pak ya. Guyon. Tapi guyonnya semoga ada manfaatnya. Termasuk juga dari sekian praktek wudhu itu kenapa kita itu wudhunya seperti itu. Nah, dijelaskan. Nah, saya cari referensi. Ada beberapa hadis sahih itu menjelaskan tentang keutamaan dari wudhu itu sendiri. Ya. Di antaranya keutamaan dari wudhu itu apa? Melebur dosa. Makanya kalau terutama ibu-ibu yang biasanya kalau di Madura ya, di Madura itu kalau nggak pakai kerudung saling cari kutu gitu. Jadi di depan saya nyari kutu terus sampai ke depan situ. Ya, sambil ngobrol tuh. Itu ya, yang tetangga tuh udah punya mobil tapi ngeredit. Apalagi tapi nggak bayar utang gitu loh, pokok bla 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 lah ceritanya. Ada orang lewat nih, bapak sama anak, dia gimana ibunya kok nggak ikut, ibunya paling ini nggak bener lah apalah ya. Ada ibu-ibu jalan sendiri karena pakai baju yang kurang pas, ini nggak punya baju lah, bapaknya nggak belanjain lah, pokok ada aja salahnya gitu ya. Jadi kalau saya mau tanya nih ke ibu-ibu dan bapak-bapak nih, orang yang paling banyak dosanya itu yang rumahnya di mana? Ya, kalau jawaban saya, orang yang paling banyak dosanya itu rumahnya yang di pinggir jalan. Ayo, setuju nggak? Setuju nggak? Rumahnya yang di pinggir jalan paling banyak dosanya ketimbang yang di dalam. Dari sana. Ya. Ayo, setuju nggak? Nah, padahal di sini gang semua, di rumahnya di pinggir jalan semua jejer gitu ya. Dosa semua jadinya gitu ya. Waduh, ya udah nggak usah tinggal di pesisir, pindah aja lah. Ya. Tinggalnya apa? Di pedalaman, di dalam hutan. Nah. Kenapa? Ya itu bisa guyon, bisa bener. Kenapa bisa seperti itu? Nih, saya punya rumah di gang Bawal belakang masjid ya. Sedangkan di situ ada orang lewat. Ya, ada Mas Herman lewat. Mas Herman kerjaannya ini beginilah. Dikomentarin, ya kan? Ada ibu-ibu lewat lagi. Itu gimana ibu-ibu? Ada anak lagi rame. Anak-anak rame. Pokok nggak ada orang bener jadinya gitu kan? Ya. Dosanya banyak jadinya gitu ya. Ya kecuali mau di pinggir jalan, di depan jalan, di tengah jalan kalau perlu, tapi dia istighfar, astagfirullah. Ini bagus ini ya. Ya, penting nih kalau Pak Atok misalkan rumah di pinggir jalan, tapi ada orang lewat, astagfirullah gitu.
Ada orang ngerjakan dosa, jelas-jelas dosa, kita harus nodon. Itu orang itu hebat. Contoh, ada orang nyuri uang 50.000. Hebat orang itu. Hebatnya kenapa? Dia cuma nyurinya 50.000, nggak sampai 1 juta. Ya, berarti dia itu mendahulukan husnudzonnya ketimbang suudzonnya. Hebat. Ada orang tukang gosip. Hebat orang itu, cuma gosipnya segitu. Dia itu nggak sampai gosip kayak di TV-TV. Dia nggak sampai gosip nyebarin ke sana sini. Nah, jadi husnudzonnya yang didahulukan. Wah, itu bagus, itu top itu, ya. Lagi ngumpul ngerumpi ya misalkan, sama gengnya misalkan lah, geng circle-nya kalau anak-anak zaman sekarang, anak Gen Z lah bahasanya ya. Tapi yang dibahas apa? Bener ngegosipin orang, tapi yang digosipin baik-baiknya. Saya tadi itu ketemu siapa? Ketemu Pak Ato. Pak Ato itu apa ya? Ketemu orang selalu bilang Assalamualaikum, Alhamdulillah, Astagfirullah gitu kan. Itu hebat Pak Ato. Itu kan ngegosip tapi yang baik, sehingga dapat pahala apa dapat dosa? Dapat pahala. Ya, itu penting. Jadi termasuk kembali ke pembahasan wudhu ya. Kita kalau habis mengerjakan dosa, secepatnya kita wudhu. Itu diantara faedahnya. Kalau kita habis mengerjakan dosa, contoh habis ngegosip, habis apalah yang dosa-dosa ringan ya. Kalau nyuri langsung wudhu ya, tetap aja sampai nyuri, balikin duitnya ya. Udah kata Ustadz, yang penting wudhu, dihapus dosanya. Enggak gitu, beda lagi ya. Iya, duitnya enak di kantong. Ya udah saya nyuri terus, saya wudhu tiap hari. Ya. Ada yang lebih lucu lagi. Ada temen wudhu sampai 5 kali. Habis itu kentut. Batal kamu wudhunya. Saya tinggal 4 wudhunya. Kenapa? Saya wudhu 5 kali tadi gitu kan. Ya. Nah, ini lebih ini lagi kocak ini nih ya. Ya. Jadi ilmu-ilmu seperti ini nih sebenarnya kedengarnya receh, tapi penting gitu loh. Karena apa? Ini kan dasar, ya kan? Dasar dalam amal kita sehari-hari. Benar nggak? Makanya di awal kan saya tanya, wudhu itu wajib apa sunnah? Sunnah aslinya, tapi karena kita mau mengerjakan sesuatu jadi wajib kan? Wudhu itu aslinya dasar dari ibadah-ibadah kita semuanya gitu loh. Ya. Jadi pertama, wudhu itu adalah pelebur dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Ada hadisnya. Pernah ditanyakan Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bid darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i alal makarih wa kasratul khotoya al masajid wa intidharus sholati ba'da shalah fadzalikum ar-ribad. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa amalan yang menghapus dosa, kata sahabat, dan amalan yang mengangkat derajat? Kata Rasulullah apa? Sempurnakan wudhu. Jadi wudhunya dikerjakan plus sunnah-sunnahnya gitu loh ya. Sunnah-sunnahnya juga dikerjakan gitu. Termasuk juga yang mengangkat derajat kita apa? Sering ke masjid ya, sering ke masjid, sering melangkah ke masjid. Cuma zaman sekarang meskipun jarak rumahnya cuma 100 meter, 50 meter itu udah bawa motor. Saya pernah saya pernah ikut kajian seorang kiai. Kalau zaman dulu orang itu bawa jalan kaki bahkan sampai kiloan meter, ya kan? Dari sini ke Gunung Jati, Jumatan misalkan, masih berangkat tuh. Ya. Zaman sekarang dari sini ke Al-Ahlak bawa motor, ya kan ya? Bener? Ditanya, loh, cara ngitung pahalanya tuh gimana katanya gitu. Nah, sama kiai itu dijawab, mengikuti putaran daripada ban itu sendiri. Nah, kita punya kaki 2, motor punya kaki 2. Akhirnya ditanya lagi sama jemaah itu, kiai kalau bawa mobil kan bannya 4, berarti double dong gitu katanya. Ya kiainya jadi ketawa jadinya. Tetap patokannya seperti motor itu ya. Termasuk juga ini alhamdulillah saya lihat dari jamaah Masjid Nurul Salam itu apa?
dari maghrib ke isya banyak dari jamaah itu nggak pulang, nungguin di masjid, nongkrong di utaranya masjid, itu bagus juga loh. Nongkrong ya, katakanlah misalkan jajanan sambil ngobrol, rokokan lah, ya kan, tapi di situ nungguin sholat loh, ya kan, bukan nungguin orang lewat, waduh orang lewat mana ini, ya kan, gitu kan ya. Nah, itu ya. Nah, termasuk juga keutamaan dari wudhu itu sendiri. Ini nggak ada tanya jawab jadinya ini nih. Nggak apa, dilanjutin aja ya. Ini kalau saya lanjutin bisa sampai jam 7 ini nih. Apa di antara keutamaan daripada wudhu itu sendiri apa? Keluarnya dosa bersama aliran air wudhu itu sendiri. Ada hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'al 'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu min kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'." Terus fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i. Artinya begini, kalau seorang Islam atau orang mukmin itu wudhu, kemudian dia basuh muka seperti yang diterangkan ya, maka apa? Maka dosa yang ada di wajah itu keluar bersama dengan aliran air dari wajah itu. Sedangkan di wajah ini ada apa aja? Ada mulut, ada hidung, ada mata, ada telinga, ya kan? Telinga juga kan ada, nanti ada prakteknya kan, tadi yang mempraktekkan saya seperti itu ya. Ini secara spiritual itu dapat menghapus dosa. Mata kita sering lihat apa coba? Lihat orang lewat, sehingga orang lewat itu kita ngelihatnya sinis, ngelihatnya kayak ih kan gitu kan, zaman sekarang kan dih kan gitu kan. Ditambah mulut kita ngekomentarin, duh gimana Pak Wawan itu lewat kok nggak pamit misalkan, itu udah mata ngelihatnya sinis, mulut kita ngomentarin, terus ditambah hidungnya mencium misalkan bau knalpotnya Pak Wawan, nyiumnya sambil marah juga gitu kan, jadi dosa semua tuh ya gitu. Dan masih banyak dosa-dosa yang lainnya. Itu hanya segelintir contoh. Dengan cara membasuh wajah, itu semua dosa-dosa tadi diampuni. Termasuk juga setelah itu membasuh tangan. Sedangkan tangan kita dipakai apa aja? Misalkan naudzubillah nyuri, main judi dan seterusnya. Ini dosa-dosa yang gede ya yang diceritakan. Atau misalkan yang remeh lah. Ada anak kecil diambil kupingnya tetes misalkan gitu kan, ya kan, ada misalnya orang jahil misalkan, ada Pak Edi lewat, ada Vito tes misalkan gitu kan ya. ya jadi itu juga penting ya, itu barangkali insyaallah. Tapi ya ini dosa-dosa yang saya jelaskan tadi, dosa kita kepada Allah, bukan dosa pada manusia. Kalau kayak menganiaya kan harus kita minta maaf, baru kita minta maaf ke Allah, baru diampuni kan gitu kan ya. Kemudian juga kaki, semua. Jadi dari semua anggota tubuh kita dengan wudhu itu menurut hadis ini itu dihapus dosanya ya, gitu. Ini udah belum, sedikit lagi. Termasuk juga perhiasan bagi orang mukmin ya. Kenapa bisa jadi perhiasan? Ada hadis nanti di hari kiamat itu orang yang selalu wudhunya melekat pada dirinya, kalau bahasa Mas Ridwan itu apa? Daimul wudhu, orang yang selalu wudhu gitu kan. Berangkat kerja udah wudhu, pulang kerja wudhunya belum batal, dan seterusnya. Itu nanti di hari kiamat dia itu lewat, sedangkan dari semua anggota badannya itu bercahaya. Itu kan jadi, coba ibu-ibu pengen dilihat badannya bercahaya, harus pakai emas kan, perhiasan banyak ya. Butar nih misalkan dari ujung jari-jari sampai dengkul, bukan dengkul, apa namanya nih, sampai sikut.
nggak tahu. Ya. Nah, itu jadi perhiasan ya. Jadi wudhu itu jadi perhiasan bagi kita. Ya jangan minta di dunia. Cuma bedakan sajalah. Kita itu kan sosialnya kemana-mana. Ya tinggal dilihat orang yang wudhunya selalu punya wudhu dengan orang yang wudhunya bolong-bolong. Artinya meskipun ke masjid nggak punya wudhu, itu beda. Dari aura wajahnya sudah beda. Iya. Orang cantik karena, mohon maaf, karena apa namanya? Skincare ya, skincare dengan orang yang cantik alami gara-gara wudhunya beda. Coba skincare-nya udah dibasuh, hilang cantiknya ya. Gimana? Dia nenek-nenek lagi. Ya. Jadi dah itu aja ya. Terakhir sedikit, kalau bisa nih, semoga ibu-ibu bapak-bapak hafal. Habis wudhu itu baca doa. Ya, kira-kira hafal nggak? Nah, kalau perlu nanti kalau saya ngisi lagi harus hafalan ini setoran satu-satu nih. Ya. Gimana? Oh, di share di grup ya, boleh. Itu nanti kalau bisa hafalan ya ibu-ibu ya. Nanti kalau lagi ngaji malam tuh setoran. Ustaz, saya mau setoran hafalan gitu. Apa faedah dari orang hafal baca doa setelah wudhu itu? Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Jadi orang yang baca doa setelah wudhu itu jaminan dari Allah apa? Dia boleh masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Gitu. Jadi habis wudhu ya, wudhunya dipraktekin yang benar, kemudian baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin, subhanakallahumma wa tahiyyatuka. Gimana lagi, lupa jadi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini ada ceritanya Pak. Ya, enggak panjang. Ya. Tapi jangan hafalan cicil ya, repot kalau hafalan cicil nih sebaris-sebaris gitu. Mungkin itu saja, mohon maaf barangkali ada guyonannya berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.